Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi selanjutnya dalam seri konfigurasi dasar router buat mikrotik adalah melakukan setting network address translation atau sering dikenal sebagai NAT. Pada awalnya NAT ini difungsikan untuk sebuah keamanan data di dalam sebuah jaringan. Konsep yang berjalan di dalam NAT ini adalah dia membungkus IP lokal dengan IP publik. Umumnya yang semula digunakan untuk keamanan data akhirnya digunakan untuk mensiasati IP publik yang terbatas, sehingga dengan NAT ini yang notabene sebuah IP publik dapat difungsikan, yang harusnya hanya bisa difungsikan oleh satu perangkat, menjadikan beberapa perangkat yang berjalan di dalam jaringan lokal dapat memanfaatkan IP publik yang sama. Oke, untuk konfigurasinya kita masuk kepada router board yang kita miliki. Proses pengaturan NAT ini ada pada menu IP Firewall NAT. Ingat, pada menu IP Firewall NAT. Tanpa pengaturan NAT ini, semua komunikasi yang berada di bawah router itu akan dilakukan blok. Artinya tidak bisa keluar dari jaringan. Agar bisa berkomunikasi pada jaringan publik, maka NAT harus diaktifkan atau ditambahkan. Konsepnya, NAT ini akan mengikuti berapa jumlah interface app yang dipakai. Kalau interface app yang dipakai hanya satu, maka kita cukup menambahkan satu NAT. Kalau NAT-nya lebih dari kalau interface app-nya lebih dari satu, sangat dimungkinkan akan menggunakan NAT lebih dari satu. Oke, karena pada hari ini, pada sesi kali ini kita akan menggunakan konsep satu interface app. Dalam hal ini menggunakan interface WLAN 1 sebagai interface app-nya. Maka caranya adalah kita masuk pada menu IP Firewall, pada tab NAT kita aktifkan dengan cara kita klik di sini. Kemudian kita tambahkan satu pengaturan NAT dengan cara menambahkan dengan kita klik pada bagian di sebelah sini. Kita klik. Untuk menambahkan NAT, sebenarnya kita akan mempunyai banyak pengaturan. Namun dalam pengaturan yang sifatnya dasar, artinya pada konfigurasi dasar router, yang kita harus perhatikan adalah kasusnya pada out interface. Jadi untuk proses chain-nya nanti kita bisa tambahkan di sini chain-nya, kita gunakan srcNAT. Nah, pengaturan yang dipakai nanti bisa menjadi srcNAT atau dstNAT tergantung daripada pengaturan firewall yang kita inginkan. Namun kalau hanya untuk sekedar bagaimana bisa berkomunikasi pada jaringan publik, maka chain kita pilih srcNAT, out interface-nya kita tentukan. Out interface ini penentuannya adalah kita menggunakan keluar lewat jalur yang mana. Ingat, kita melakukan out interface di sini berarti adalah jalur pada interface app-nya. Interface app yang digunakan dalam kasus kali ini yang saya pakai menggunakan WLAN 1. Jadi pengaturannya nanti pada chain srcNAT, out interface WLAN 1, actionnya apa? Actionnya adalah kita lakukan mask query. Jadi konsep mask query itu adalah membungkus IP lokal dengan IP publik.
sehingga bisa dikenali pada jaringan publik. Jadi ingat, pengaturannya dimulai daripada child, kita pilih srcNAT, kemudian untuk out interface-nya tentukan, dalam hal ini interface out interface adalah interface app-nya. Misalkan kasusnya menggunakan WLAN 1, maka action-nya menggunakan masquerade. Kalau sudah, kita klik apply, oke. Klik apply, oke. Ingat, sebelum, kalau jeli memperhatikan tadi, sebelum kita tambahkan NAT pada bagian sini tadi masih ada tanda seru, artinya belum bisa akses internet. Hari ini kita sudah bisa akses internet. Untuk membuktikannya seperti apa, kita cek saja. Misalkan pada bagian router board di terminalnya kita bisa tambahkan, misalkan di sini contohnya kita lakukan ping ke DNS. Seperti ini, kita klik enter. Kemudian karena tadi sempat melakukan pengaturan DNS, kita bisa ping dengan nama, misalkan google.com. Ada reply. Kalau kita perhatikan di sini pada IP pool, berapakah IP yang digunakan? Sudah ada yang menggunakan. Di sini ada dua, ada 253 dan 254. Kita cek di sini, karena saya menggunakan virtual, artinya Windows 7-nya ada di virtual, kita bisa deteksi di sini ada dua IP yang sudah digunakan. Untuk yang di virtual akan mendapatkan IP 253, di fisiknya menggunakan berarti dapat 254. Untuk membuktikan apakah komputer lokal sudah connect, kita bisa cek di sini. Misalkan kita tambahkan cmd, kita ketikkan cmd dan kita lakukan ping ke Google. Di sini ada reply, berarti kita anggap koneksinya jalan. Itu cara untuk kita tahu apakah komunikasi dasar sudah terpenuhi. Oke, sampai di sini dulu untuk pengaturan netnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.